untuk yang belum mengerti. Tempat untuk membersihkan setelah praktek melahirkan. Safety tank pembuangan medis, resapnya di sini sudah maksimal dan sebenarnya tidak perlu untuk kontrol keluar ke got. Selamat malam, sahabat-sahabat Asanka YT semua. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kali ini Asanka YT ingin berbagi sedikit pengalaman bagaimana cara bijaknya kita untuk membuang limbah yang dihasilkan oleh tenaga medis, ataupun kalau secara spesifiknya itu buat klinik-klinik melahirkan, ataupun dipakai buat puskesmas yang biasa dipakai untuk tempat melahirkan. Karena sering terjadi di saat kita duduk dengan tempat-tempat yang digunakan untuk praktek melahirkan, untuk got atau paritnya itu baunya anyir atau amis karena tidak adanya safety tank untuk pembuangan limbah dari cuci tangan ataupun limbah dari buat nyuci-nyuci alat-alat medis yang telah dipakai, juga untuk membuang sisa dari orang melahirkan. Sahabat-sahabat Asanka YT semua, terutama buat sahabat-sahabat semua yang bekerja sebagai pekerja medis seperti ibu-ibu bidan dan bapak-bapak dokter atau ibu dokter yang biasa melahirkan. Mudah-mudahan tutorial saya ini ada manfaatnya untuk yang belum mengerti. Kalau yang sudah mengerti, mudah-mudahan akan menambah wawasan. Caranya begini kawan-kawan atau sahabat semua. Sebenarnya kalau konsepnya hampir mirip pada saat saya membuat safety tank untuk tinja. Cuma bedanya ini ada teknis-teknis yang berbeda sedikit. Kita urutkan aja dari awal. Ini kita simulasikan adalah tempat untuk mencuci alat-alat medis, tempat cuci tangan, ataupun tempat untuk membersihkan setelah praktek melahirkan. Ini kita simulasikan, ini adalah bak cuci tangan ataupun buat mencuci alat-alat. Setelah dari tempat cuci tangan atau bak cuci tangan atau mencuci alat, kita kasih pipa sebesar 4 atau 3 in. Cuma kalau solusi saya masih mendingan memakai pipa 4 in, karena pipa ini nanti selain untuk tempat di sini kita mencuci alat-alat yang terkena darah ataupun tangan yang kena darah, nanti pipa ini juga untuk memasukkan gumpalan-gumpalan darah. Kalau mungkin ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, kalau tim medis sendiri pasti sudah tahu kalau orang melahirkan itu biasanya bareng dengan keluarnya ari-ari ataupun dengan keluarnya bayi itu biasanya akan terbawa darah gumpalan-gumpalan. Nah nantinya kalau dimasukkan di sini dia kan karena lubang ininya zincnya ini kecil kan nggak mungkin. Makanya di saluran yang di bawah ini saya kasih fitting T dekat sama lantai, saya kasih untuk pipa 4 in juga, kontrol keluar seperti ini. Fungsinya buat memasukkan tadi kotoran-kotoran darah yang menggumpal, kita masukkan ke sini. Oke ya. Nah, kalau yang buat cuci tangan dengan sabun septik, jangan dimasukkan ke tank yang pertama dan tank yang kedua. Kalau yang ini berarti wastafel yang buat cuci tangan udah pakai sabun ataupun pembersih, jangan masuk ke tank 1, masukkan langsung ke tank nomor 3 atau tank peresapan. Oke, sekarang tinggal
teknis untuk ketinggian pipa-pipa ataupun panjang dan lebar dari septic tank pembuangan limbah medis ini sendiri. Kalau untuk ukuran panjangnya, di sini saya bikin hampir sama dengan septic tank untuk pembuangan tinja, yaitu panjangnya 1 meter, 1 meter, yang untuk peresapannya dibikin 2 meter, lebar ke sampingnya 1 meter, dan ketinggian untuk bak ini sendiri yaitu 1,5 meter. Oke ya, kalau untuk ukurannya 1 meter, 1 meter, 2 meter, berarti begini 1 meter kali 4 meter. Lanjut sekarang untuk jalur-jalur pipanya. Tadi yang pipa dari pembuangan, tadi saya bilang ini pipanya pakai 4 in. Pipanya 4 in. Posisi pipa ini dari tutup kurang lebih 15 cm. Dan ini adalah pipa untuk rongga udara yang buat ngonek antara tank 1 dan tank 2. Karena di sini rongga udaranya saya ditempatkan untuk di tank nomor 2. Jadi walaupun di sini ada rongga udara cuma kelihatan 1 di tank 2, sebenarnya tank 1 pun sudah ada jalur connect untuk rongga udara. Dan yang ini di tank 1 saya kasih untuk CO, untuk kontrol open ataupun clean out, nantinya buat nguras kalau seumpama suatu saat di sini ada kotoran-kotoran yang tidak bisa terurai. Pipa di antara tank 1 atau jalur dari tank 1 ke tank 2 ini saya nggak taruh di bawah seperti pada saat saya menerangkan untuk septic tank tinja. Karena kalau untuk septic tank pembuangan medis atau pembuangan limbah dari medis ini sendiri, limbah cuci tangan, limbah darah itu sendiri, saya taruhnya naik 40 cm dari lantai. Naik 40 cm dari lantai. Karena kotoran dari darah ini sendiri, kalau tadi dia terbuang dalam kondisi menggumpal, dia tidak akan mengapung seperti kotoran tinja. Dia akan langsung tenggelam ke bawah. Baru setelah beberapa hari terproses oleh mikroba, dia setelah mencair dan dia akan larut, dia akan berpindah ke tank nomor 2. Makanya di sini saya salurannya nggak taruh di bawah, saya salurannya taruh di 40 cm dari lantai. Terus sekarang tinggal di tank 2 sama tank 3 dikasih pipa ketinggiannya itu turun 30 cm dari tutup beton. 30 cm dari tutup beton. Dan pipanya jangan terputus di sini. Pipanya jangan terputus di sini. Pipanya kita bikin manjang sampai hampir sepanjang jalur peresapan. Yaitu tujuannya nanti biar air jangan langsung tumpah di sini, tapi dia cuma dikasih lubang-lubang. Pipanya kita kasih bor. Semua permukaan pipanya di luarnya itu kita bor. Jadi nanti begitu masuk air dari tank kedua ke tank 3, dia akan keluar melalui lubang-lubang pipa ini. Di tank nomor 3 ini atau tank peresapan ini sama seperti untuk septic tank tinja, yaitu bawahnya tidak diblor, sama dikasih batu-batu. Dasarnya kita kasih hijau, dikasih batu sampai ketemu, sampai hampir ketemu sama level pipa yang untuk keluar ke got. Nah ini kita kasih batu, ditutup juga pakai hijau. Oke, nah untuk di tank kedua dan tank kesatunya ini bawahnya sama, kita floor, kita lantai, biar tidak meresap di sini dan tidak meresap di sini.
meresapnya khusus untuk di tank nomor 3. Nah, kenapa saya di tank nomor 3 ini saya bikin manjang? Saya bikin manjang ini sengaja biar peresapannya itu tuh di sini maksimal. Sebenarnya kalau sepanjang ini dengan kapasitas orang mencuci di sini sebenarnya sudah nampung. Mudah-mudahan meresapnya di sini sudah maksimal dan sebenarnya tidak perlu untuk kontrol keluar ke got. Jadi kalau untuk sahabat-sahabat semua, ibu-ibu bidan ataupun ibu-ibu dokter yang di dekat rumahnya tidak ada got, ya tidak harus dialirkan ke got. Cukup meresap di sini pun sudah bagus. Kalau masih ingin maksimal lagi, tinggal di sini digali, ditambah dengan rongga-rongga tanah, digali diisi batu. Nanti setelah diisi batu kita tutup dengan kain kasak, udah cukup. Setelah meresap di tank peresapan kurang maksimal, seumpama dia akan mengalir di rongga-rongga tanah di sini. Kalau sedikit ini pengalaman dari saya, kalau menurut saya limbah-limbah yang masih terlalu banyak mengandung zat kimia, kalau menurut saran saya jangan dimasukkan ke sini, karena nantinya bisa membuat terkontaminasi lingkungan. Jadi kalau septic tank yang saya sarankan ini hanya khusus untuk limbah cair seperti mencuci alat-alat buat yang dipakai buat praktek pada saat melahirkan ataupun sisa-sisa cairan-cairan ataupun darah setelah melahirkan. Nah, seumpama ada limbah-limbah yang padat ataupun limbah-limbah yang kering dikumpulkan, nanti diangkut ada bagiannya sendiri-sendiri. Jangan nanti setelah saya ngasih tahu seperti ini semuanya dimasukkan ke sini, jangan, karena nantinya akan membuat terkontaminasi terhadap lingkungan. Oke, sahabat-sahabat Asanka YT semua, mudah-mudahan sedikit berbagi pengalaman saya pada saat saya mengerjakan klinik melahirkan ataupun membuat puskesmas, tempat-tempat untuk praktek dokter dan bidan. Saya sering sarankan untuk membuat septic tank untuk penampungan limbah medis. Tujuannya agar seperti di awal tidak terlalu mencemari lingkungan. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini nantinya klinik-klinik akan lebih nyaman untuk para penunggu pasien. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Asanka YT.